Halo guys, selamat datang di KJT Nerd. Korea, Jepang, Thailand Nerd. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. So, spoiler alert. Oke, kali ini kita akan menceritakan alur film dari Thailand yang berjudul 13 Game of Death. Film bergenre thriller misteri komedi keluaran tahun 2006 ini menceritakan seorang sales yang baru saja dipecat, yang tiba-tiba dia ditelepon untuk memainkan sebuah permainan misi aneh, yang nantinya ia akan dibayar setelah menyelesaikan misi itu. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung cus ke ceritanya. Cerita berawal saat karakter utama di film ini, yang bernama Pucit yang diperankan oleh Krisada Sukosol Club, menawarkan alat musik ke sebuah sekolahan. Tapi, ternyata sekolah itu sudah punya janji ke sales lainnya, yaitu teman sekantor Cit. Memang kayaknya teman kantornya ini sudah memonopoli perdagangan di daerah itu. Entah bagaimana caranya. Sepulang dari sana, Cit ditelepon ibunya, menyuruhnya pulang ke rumah ibunya. Karena ibunya kangen. Tapi dia berbohong kalau dia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan sebentar lagi dapat kenaikan jabatan. Padahal itu semua berbanding terbalik. Lalu, ibunya juga menyuruh membawa pacar Cit untuk dibawa ke rumahnya. Tapi kayaknya Cit dengan pacarnya itu sudah putus saat pacarnya menjadi penyanyi terkenal. Besok paginya, saat mau ke kantor, ternyata mobil Cit sudah dibawa oleh pihak kredit mobil. Karena ia sudah menunggak lebih dari 3 bulan. Lalu, dia pun naik bus untuk ke kantor. Di bus itu, dia bertemu dengan teman kerjanya, yaitu Tong, yang diperankan oleh Achita Shikamana. Mereka pun sampai di kantor. Di kantor, Cit dipanggil oleh si bos. Si bos melihat penurunan penjualan Cit selama beberapa bulan. Akhirnya, hari itu juga Cit dipecat. Ia pun stres, karena banyak tunggakan yang ia harus bayar. Belum lagi, hari itu ibunya menelpon lagi untuk meminta uang sekolah adiknya. Tetapi saat stres itu, Cit tiba-tiba mendapat telepon misterius untuk memainkan sebuah game misi. Yang dimana, jika ia berhasil melakukan misi itu, ia akan mendapatkan uang dengan nominal yang sangat menggiurkan. Di misi pertama, ia disuruh menempuk seekor lalat dengan sebuah koran. Dan setelah lalat itu mati, ternyata benar, 10.000 baht langsung masuk ke rekening Cit. Ia pun mendapat telepon misterius itu lagi untuk melanjutkan misi berikutnya, yaitu menelan lalat yang tadi ia tepuk mati. Dan kali ini ia akan mendapatkan 50.000 baht jika berhasil melakukan misi itu. Ia pun memikirkannya di depan komputer kerja. Tong melihat dari kejauhan kalau Cit ini sedang memegang lalat dan memperhatikannya. Tiba-tiba, Cit langsung memasukkan dan menelan lalat mati itu. Tong yang melihat itu lalu bertanya pada Cit, apa yang ia makan? Tapi Cit berkata itu adalah permen. Lalu Tong kembali ke mejanya. Cit mendapatkan pemberitahuan di handphonenya kalau rekeningnya terisi 50.000 baht. Ia pun ditelepon lagi oleh nomor misterius itu. Dia ditawarkan untuk bermain lagi, di mana total misi di game itu ada 13 misi. Dan jika semakin tinggi misi levelnya, akan semakin tidak masuk akal. Ia juga akan mendapatkan 100 juta baht kalau ia menyelesaikan semua misi tersebut. Karena sudah 2 misi yang ia lewati, maka tinggal tersisa 11 misi. Tapi, jika misi tidak diselesaikan, game pun dinyatakan berakhir. Dan uang yang sudah masuk ke rekeningnya akan otomatis tersedot lagi. Ada 3 cara untuk keluar dari game ini. Pertama, dia memberitahu sendiri pada moderator game ini untuk berhenti dari permainan. Kedua, jika ada seorang sekitarnya tahu tentang game ini, maka otomatis game itu berakhir. Ketiga, kalau dia mencari tahu tentang game ini, maka game ini juga akan otomatis berakhir. Lalu moderator game ini sekali lagi menanyakan, apa Cit akan melanjutkan permainan atau tidak? Cit pun melanjutkan permainan itu. Ia disuruh keluar dari kantor untuk melanjutkan permainan. Sebelum keluar, Cit menyampaikan salam perpisahan kepada temannya Tong dengan memberikannya CD lagu di meja Tong. Lalu ia juga menyampaikan salam perpisahan ke teman yang memonopoli perdagangan dengan satu bogeman keras di pipinya. Ia lalu langsung lari keluar kantor. Cit pergi ke taman kanak-kanak. Di sana ia mendapatkan misi untuk membuat nangis 3 anak kecil.
Ia mengetes kepada seorang bocil cowok. Ia mendorongnya sampai jatuh. Tetapi ternyata bocil ini malah barbar. Dia tidak nangis dan malah langsung menyerbu Cheat. Teman-temannya juga ikut menyerbu. Tapi karena diserbu itu, Cheat tidak sengaja menginjak mainan anak-anak yang sedang main di koridor, sampai mainannya hancur. Anak itu pun menangis. Karena baru satu anak yang nangis, ia lalu mengambil gitar-gitaran milik anak lainnya dan ingin membantingnya. Tapi sebelum ia membanting, anak itu dan teman-temannya sudah menangis duluan. Cheat jadi merecall kejadian masa kecilnya saat ia menangis karena mainannya rusak. Tiba-tiba, ada guru yang melihat anak muridnya itu menangis. Ia pun dikejar oleh si guru. Cheat lari keluar sekolah dan melanjutkan misi keempatnya. Teman Cheat yang tadi dapat bogeman melapor ke polisi karena dia dipukul tanpa sebab. Tiba-tiba, di tengah pelaporannya, guru TK tadi juga datang melapor kalau ada seorang pria yang membuat anak-anak muridnya menangis. Guru TK itu lalu melihat teman Cheat. Guru itu berkata kalau pria yang menangisi muridnya berpakaian mirip dengan dirinya. Lalu tiba-tiba datang lagi seorang gelandangan melapor kejadian kalau ada seseorang yang memukulinya. Lalu uang hasil minta-mintanya juga dibawa kabur olehnya. Tong jadi curiga karena semua ciri-cirinya mirip dengan Cheat. Lalu kembali ke Cheat. Setelah melakukan misi keempatnya itu, ia mendapat telepon lagi untuk melanjutkan misi kelimanya, yaitu makan di sebuah restoran yang sudah disiapkan oleh pihak game. Kedengarannya cukup normal ya. Ia pun langsung ke restoran itu dan dibawa ke meja makannya. Lalu makanan akhirnya datang ke meja. Ia disuruh menghabiskan makanan misterius itu. Dan saat dibuka, ternyata isinya adalah oseng tai saus kecap. Entah itu tai hewan atau tai manusia. Lalu Cheat kembali teringat dengan masa kecilnya. Di saat dia dibully teman-temannya, disuruh memakan tai anjing. Karena dia sangat butuh uang, ia tidak punya pilihan lain. Ia langsung melahap oseng tai itu. Di saat yang sama, Tong, si bos, dan teman kerja Cheat ini ingin makan siang di restoran yang sama. Lalu Tong melihat Cheat yang sedang lahap menghabiskan makanannya itu di mejanya. Tong lalu mendekati Cheat. Tetapi Cheat kaget karena Tong ada di situ. Karena kebetulan oseng tai itu sudah habis dilahap Cheat, ia langsung lari keluar restoran. Saat dia sedang muntah-muntah di luar restoran, ia mendapatkan misi ke-6-nya. Cheat disuruh ke sebuah halte bus, dan di sana akan ada asisten dari game ini, yang nantinya ia harus memberi handphonenya itu untuk mendapatkan teka-teki. Ia pun ke halte bus, dan ada orang gila yang berkuasa di halte itu. Lalu Cheat memberikan handphonenya itu kepada si orang gila. Orang gila ini lalu bergurau kalau barang ini adalah pesan suci dari Tuhan, di mana pada 13.13 Tuhan akan datang. Lalu ia lanjut melantur, 13.13 itu Tuhan. Dia akan datang dengan kereta nomor 6 dan memberikan kebaikan pada semua makhluk. Lalu Cheat melihat jam tangannya, menunjukkan pukul 1 siang lewat belasan menit, dan bus tiba-tiba datang ke halte. Tong yang selesai makan siang itu, kalau ramai-ramai di halte itu pasti ada hubungannya dengan Cheat. Ia pun lari ke halte itu. Tapi saat sampai di halte bus, Cheat sudah terlebih dahulu naik ke bus. Lalu Cheat di sana masih bingung dengan apa yang akan terjadi, karena dia sekarang sudah tidak memegang handphone lagi. Tapi tiba-tiba ada ringtone yang sama dengan HP-nya yang tadi berbunyi. Ternyata orang yang duduk di kursi belakang baru menemukan sebuah HP. Cheat langsung merebut HP-nya itu. Karena merebutnya, Cheat jadi ribut dengan abang-abang yang duduk di bangku belakang itu. Akhirnya, Cheat memohon-mohon ke abang ini. Ternyata abang ini selengean dan membuang HP itu keluar bus. Akhirnya, dia bertarung lagi sampai ia terlempar keluar bus. Di luar bus, mereka bertarung lebih brutal lagi. Dan akhirnya Cheat berhasil membuat si abang ini tidak sadarkan diri. Lalu tiba-tiba handphone di saku si abang ini berbunyi. Dia pun langsung mengambil handphonenya itu. Ternyata yang menelpon adalah moderator game. Dia pun disuruh melakukan misi ketujuhnya. Ternyata Cheat sudah dalam pencarian pihak kepolisian. Tong yang sudah curiga dengan apa yang terjadi pada Cheat, lalu mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya pada Cheat. Dan akhirnya, ia menemukan sebuah website yang mencurigakan. Lalu kembali ke Cheat. Dia saat ini disuruh ke suatu rumah. Yang ternyata pemilik rumah ini sudah meninggal di sumur di dalam rumahnya itu selama 10 hari.
Dan misi ketujuhnya itu adalah membawa mayat pemilik rumah ke atas sumur dan menelpon keluarganya yang tinggal hanya di belakang rumahnya ini. Dan memberitahu kalau si orang ini meninggal di sumur. Ia pun diberi waktu 10 menit. Chit langsung turun ke sumur dan mengikat mayatnya itu di punggungnya. Dan kembali ke atas. Tapi saat menelpon keluarganya, ponakan dari orang ini yang mengangkat. Tapi ia malah mengira orang ini iseng karena suaranya tidak terdengar jelas. Ia pun menutup teleponnya. Lalu Chit menelpon lagi dan diangkat oleh anak dari orang yang meninggal ini. Dia juga mengira kalau dia ditelepon oleh orang iseng. Tapi saat dia menutup teleponnya, tiba-tiba dia mengingat kata-kata yang ia dengar tadi. Ada kata ayah, sumur, meninggal. Ia pun lalu baru ngeh dan langsung ke rumah ayahnya itu. Dan akhirnya Chit keluar dari sana dan melanjutkan misi berikutnya. Tong yang saat ini sedang lembur karena ingin mengungkap sebenar-benarnya apa yang terjadi pada Chit, akhirnya berhasil membobol masuk ke server si game aneh ini. Tapi Tong ternyata sudah diawasi dengan kamera tersembunyi di kantor itu. Kembali ke Chit. Chit bertemu dengan mantannya. Ia meminta untuk balikan lagi. Tetapi ternyata mantannya ini sudah punya pacar baru. Ia pun kesal lalu berniat pergi. Tapi tiba-tiba ia mendapatkan telepon dan disuruh melakukan misi ke-8-nya, yaitu menghajar seseorang yang memakai apapun bertuliskan 8 dengan kursi besi yang bertuliskan 8 juga. Dan orang itu adalah pacar baru mantannya. Ia pun dengan senang hati melakukan misi itu. Dia memukul pacar mantannya itu dengan brutal, sampai kepala pacar mantannya ini bocor. Dikira setelah melumpuhkan pacarnya ini, mantannya bakal balik lagi ke dirinya. Ternyata malah mantannya ini menangisi pacarnya yang berdarah-darah itu. Lalu Chit akhirnya sadar atas perbuatannya. Dan langsung membajak taksi untuk membawa pacar mantannya ini ke rumah sakit. Di rumah sakit, Chit ternyata sudah dikepung polisi. Di saat yang sama, dia juga mendapatkan misi ke-9-nya. Yaitu untuk menemukan seseorang asisten dari game itu yang berada di rumah sakit. Ia sekarang jadi harus menemui asisten dari game itu, juga menghindari polisi yang mencarinya. Dan akhirnya ia menemukan kamar di mana asisten itu berada. Dan asisten ini adalah seorang nenek-nenek. Tetapi, polisi juga tahu keberadaan Chit di kamar itu. Tapi saat kamar itu digerebek, ternyata Chit sudah tidak ada di sana. Lalu tidak lama setelah itu, si kepala tim penyidik ini ditelepon atasannya untuk membatalkan pencarian. Entah alasannya apa. Chit pun akhirnya bebas untuk keluar rumah sakit. Di perjalanan, ia ditelepon untuk misi ke-10-nya. Ia hanya harus melakukan apa yang dikatakan si nenek. Mereka pun sampai di sebuah rumah di pinggir jalan. Di rumah itu, si nenek ini ingin menjemur pakaiannya. Karena gantungannya kendor, Chit membantunya mengencangkan gantungan pakaiannya. Tapi ia terluka saat menarik gantungan itu terlalu keras. Karena gantungannya itu berbahan kawat tipis. Lalu, setelah mengencangkan gantungan itu, dia mendengar suara kendaraan dari kejauhan. Dia lalu lari ke depan untuk melihatnya. Tetapi saat berlari, ia terhadang oleh kawat besi yang ternyata kawat itu tersambung dengan jemuran di rumah si nenek tadi. Suara kendaraan itu semakin dekat. Dan ternyata itu adalah suara motor dari geng motor yang sedang konvoi. Lalu Chit berlari agak ke depan, menyuruh mereka semua berhenti. Tetapi karena suara motor yang berisik dan ego para anggota geng motor, mereka pun tetap kebut-kebutan. Dan terjadilah insiden berdarah itu. Kepala mereka semua terpotong dan tidak ada yang selamat. Chit yang stres karena kejadian itu, tiba-tiba ditelepon oleh moderator game itu, mengatakan selamat atas keberhasilan misi ke-10-nya. Karena ia kesal, dia melempar teleponnya itu. Dan tiba-tiba Tong datang. Dia meminta Chit menyudahi semua ini dan memintanya menjadi Chit yang dulu saja. Tapi tiba-tiba telepon itu berbunyi lagi. Si nenek ini pun membawakan telepon itu ke Chit. Lalu Chit mengangkat teleponnya. Tiba-tiba ada anjing yang keluar dari rumah si nenek. Anjing itu ternyata anjing kesayangan Tong yang dia cari-cari. Karena Tong mengetahui tentang game ini, Chit jadi ingin didiskualifikasi. Tetapi polling penonton game ini kebanyakan meminta Chit untuk melanjutkan permainan. Ia pun diberi kesempatan, sekaligus misi ke-11-nya. Yaitu, ia harus memilih antara membunuh Tong karena dia sudah tahu tentang game ini, atau membunuh anjing kesayangannya untuk memperingatinya agar tidak ikut campur dalam urusannya.
Karena tidak mungkin dong dia membunuh Tong, maka dari itu dia membunuh anjing Tong. Tong yang melihat itu berjanji kalau dia akan melaporkannya ke polisi. Lalu Chit langsung pergi dari sana. Tong juga langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Chit dan temuan-temuannya yang tadi ia temukan di kantor. Tetapi itu semua ditolak mentah-mentah karena bukti yang dibawanya tidak valid. Tapi, Tong tidak sengaja melihat logo di map polisi yang sama dengan logo game aneh itu. Ternyata polisi sudah dibayar untuk menutupi kasus ini. Aduh, korup lagi. Lalu Tong akhirnya keluar dari kantor polisi. Dia melihat orang-orang sedang melaporkan kejadian kalau sapinya disembelih seseorang. Ususnya pun dipotong-potong. Tong langsung menanyakan di mana tempat si orang ini tinggal. Tong lalu sampai ke TKP. Di sana ada sapi yang sudah disembelih. Lalu ia mengikuti jejak darah yang ada di sebuah bolongan plastik. Dan ternyata bolongan itu membawa Tong ke sebuah gedung. Di gedung itu ada Chit yang sedang berjalan menuju pintu bertuliskan 13. Ia juga sedang menggigit-gigit usus sapi yang berisikan sebuah kunci yang dipakai untuk membuka pintu bertulis 13 itu. Saat Chit masuk, tiba-tiba ada proyeksi dari misi-misi yang sudah Chit lakukan dari awal. Tong akhirnya masuk ke gedung itu dan mengikuti jejak darah yang terbuat karena Chit. Dia akhirnya sampai ke ruangan 13 itu, tapi tiba-tiba ada orang dari belakang yang membiusnya. Dan akhirnya Chit sampai ke misi ke-13. Di sana ada seseorang yang ditutup mukanya. Sepertinya orang ini tidak sadarkan diri. Di misi ke-13 itu, ia harus membunuh orang ini dengan pisau yang sudah tersedia. Ia pun membuka penutup orang itu, dan Tong sadar dari biusnya. Dia terbangun di suatu ruangan, di mana ada seseorang yang sedang mengamati monitor. Dan orang ini adalah seorang bocah, yang palingan umurnya masih 15 atau 16 tahun. Dia ternyata developer dari game ini. Dan ternyata game ini juga banyak peminatnya. Bahkan untuk menjadi penonton, mereka pun harus membayar. Tong pun disuruh melihat kelanjutan dari Chit. Ternyata orang yang harus dibunuh Chit adalah ayahnya sendiri. Chit langsung mengambil pisau yang sudah tersedia. Dia pun mengingat masa kanak-kanaknya yang pernah berniat membunuh ayahnya karena perlakuan kasar ayahnya itu kepadanya. Tong yang melihat itu langsung ingin menghentikan itu semua. Tetapi semua itu tidak bisa dihentikan. Itu semua tergantung dengan Chit. Tapi di saat yang sama, Chit juga mengingat masa-masa indahnya bersama ayahnya itu, yang ternyata masih ada manisnya. Dan akhirnya ia pun menusuk kursi roda ayahnya itu, tidak jadi membunuh ayahnya. Tong yang melihat rekaman itu berkata, kalau game ini sudah berakhir. Lalu keluar proyeksi bertuliskan selamat pemenangnya adalah... Dan plot twist pun terjadi. Chit ditusuk dengan pisau oleh ayahnya, yang ternyata bermain juga dalam game ini. Chit pun seketika menjadi akang-akang ngodading. Rasanya anjing banget. Game pun dimenangkan oleh ayah Chit. Tong yang melihat itu semua serasa pingin mengajar anak kecil itu. Tapi tiba-tiba dia dipegangi oleh anak buahnya. Lalu anak ini pergi dari sana tanpa rasa bersalah. Dan film ini diakhiri dengan Tong yang bangun-bangun sudah ada di sebuah bangku di pinggir jalan. Lalu dihampiri si polisi yang menjadi kepala penyidik di rumah sakit tadi. Lalu tamat. Kita tidak dikasih tahu lagi keadaan Chit. Tapi kalau dilihat dari ending yang seperti ini, ia dipastikan Chit sudah meninggoy. Oke, jadi itulah cerita alur film 13 Game of Death yang KJT Nerd bawakan. Kira-kira pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah uang bisa membuatmu buta, tetapi tidak bisa membutakan kita tentang kebaikan-kebaikan orang tua. Tapi beda halnya jika orang tuamu seperti ayah Chit. Jadi seperti yang Bang Napi bilang, waspadalah, waspadalah. Dengan kumpulan misi yang nyeleneh dan bumbu-bumbu komedi yang bisa dibilang cukup lah, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 7,5/10. Oke, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. KJT Nerd signing out.